Nah, keadilan menurut Jaksa Agung itu tidak ada dalam buku. Tidak adanya ada itu di dalam hati nurani. Hati nurani. Ya. Nah, ini nih Sobat 119. Lima, 4, 3, 2, 1, gong, mulai Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Namo budaya, salam kebajikan, dan salam adiaksa. Salam adiaksa. Senang sekali saya di sini sebagai host di program terbaru dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Asik sekali. Namanya Podcast 119. Podcast 119. Applause dulu. Mantap. Oke. Jadi Bolmut mantap. Iya dong, kita harus mengikuti tren perkembangan terbaru saat ini untuk memberikan pelayanan dan informasi terbaru terkait program-program kerja dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Nah, ini sapaannya Bro Dedi ini adalah Sobat 119. Sobat 119. Nah, saya hari ini Muhammad Jufri Tabas selaku host di acara ini, senang sekali diberi kepercayaan untuk bisa memandu acara Podcast 119 pada hari ini ya. Oke. Seperti biasa di acara-acara podcast yang ternama nih, kita nggak mau kalah saing dong ya. Ada tamu kita spesial pada hari ini yang menemani saya. Ada Bro Dedi Karto Ansiga SH. Siap. Beliau ini, saya perkenalkan singkat ya. Beliau ini memulai karirnya di Kejaksaan RI selaku staf di Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, betul Bro ya? Pulau paling utara dari Sulawesi Utara kebetulan ya. Setelah itu beliau menjadi ajudan Kajati Sulawesi Utara untuk berapa periode kira-kira? Cukup lama, 6 tahun. 6 tahun ya, sebelum akhirnya beliau mengikuti pendidikan jaksa dan ditempatkan jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Ya, sekedar informasi beliau ini adalah letting saya kebetulan. Beda kelas. Beda kelas, Beda satu kelas kita. angkatan PPJ-nya, dan kebetulan beliau ditempatkan di Kejari Bau-Bau, saya di Kejaksaan Negeri Kendari. Sama-sama Di Sulawesi kampungnya Tenggara. host kita. Iya, malam hari betul ini. sekali. Kemudian beliau, puji Tuhan, diangkat dan dipromosikan sebagai Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Bone Bolango, di untuk Gorontalo. berapa tahun bro? 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan sebelum akhirnya kami bertemu kembali di Kejaksaan Negeri Memang Bolaang jodoh. Mongondo Utara, Selalu ya. ketemu. Betul sekali. Iya. Beliau sebagai kasih pidum dan saya sebagai kasih barang bukti. Oke, pada hari ini kita akan membahas, ada tema dong tentu saja kalau podcast kayak gini kan Bro ya. Tema Bagus kita ini, kali pasti ini tentang yang lagi happening-happeningnya nih di Kejaksaan, yang lagi banyak diperbincangkan, lagi salah satu menjadi unggulan di Kejaksaan Agung, terutama di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara ini ya, namanya Restoratif Justice. Restoratif Justice. Tentu ya. saja di Restoratif Justice ini banyak sekali masyarakat, mungkin ada yang sudah tahu karena publikasi, saya yakin masyarakat sekarang sudah melek teknologi ya bro ya, pasti tahu sekali yang namanya Restoratif Justice. Namun hari ini kita lebih mengenal, lebih dekat lagi apa sih Restoratif Justice itu ya. Tentu saja dengan Bro Dedi selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Penasaran kan? Nanti kita akan bahas secara detail. Oke, Bro Dedi, sebenarnya apa sih Restoratif Justice itu? Kalau berbicara Restoratif Justice ini, pertama kita mendasari dari asas dominus litis. Dominus litis ya? Asas dominus litis yang dimiliki oleh jaksa, di mana menempatkan jaksa sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan selain jaksa. Oke, Iya. secara singkatnya Sobat 119, dominus litis itu adalah terkait kewenangan jaksa melakukan jaksa. penuntutan. One and only ya, di garis Ya. bawahi. One and Hanya only. jaksa yang Hanya bisa melakukan jaksa. penuntutan. Tidak ada lembaga hukum lain yang bisa. Oke, itu salah satu yang Salah mendasari satunya. ya. Kemudian yang kedua, kita juga selalu mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung. Dalam arahan-arahan dia selalu mengingatkan jaksa yang memiliki kewenangan menuntut, lembaga satu-satunya yang melakukan penuntutan, harus melakukan penuntutan dengan adil di masyarakat. Nah, keadilan menurut Jaksa Agung itu tidak ada dalam buku. Tidak ada adanya dalam itu di dalam hati nurani. Hati nurani. Ya. Nah ini nih Sobat 119, kan banyak masyarakat yang selama ini memframe penegakan hukum itu adalah sidang, penjara itu ya. Ya, jadi dari dua dasar ini sebenarnya
sudah menempatkan kita dalam menghentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice, artinya dia menghadirkan pelaku, Iya. tersangka, korban, kemudian keluarga-keluarganya atau ada tokoh-tokoh masyarakat dan kemudian juga ada instansi terkait dan lembaga penyidik dihadirkan bersama-sama untuk dicarikan solusi. Oke. Jadi tindak pidana ini tidak langsung lanjut ke persidangan. Dicarikan solusi di situ, kalau ada solusi intinya ada pemulihan seperti keadaan semula dan menghindari stigma pembalasan kepada tersangka. Pembalasan. Ya. Jadi secara kasarnya ya, sama-sama mungkin kalau dari Fakultas Hukum atau mahasiswa hukum mungkin dikenal yang namanya teori pemidanaan ya. Ya, teori Pemidanaan. pemidanaan. Pemidanaan itu notabene dekatnya dengan pemenjaraan. Pemenjaraan dengan lapas, dengan rutan. Efek jerak yang dikejar itu dengan cara pemenjaraan. Nah, frame inilah yang coba untuk diterobos dengan mekanisme restoratif justice tadi. Bagaimana agar permasalahan proses hukum ini tidak sampai dengan ke meja persidangan. Ini Ini juga dalam rangka menjawab asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Biaya ringan tentu Ya, saja ya. biaya ringan. Menarik sekali nih Sobat 11-9 ya. Banyak hal ternyata yang bisa menjadi pengetahuan bagi kita untuk mengetahui apa sih restoratif justice itu ya. Sedikit pertanyaan bagi masyarakat nih bro. Restoratif justice emang boleh? Ya. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan pasti yang muncul di benak dari Sobat Itu sempat 11-9. menghebohkan juga kan. Iya kan? Sempat Kenapa sih? viral. Terus kok ditutup perkaranya? Ya. apa dasar hukumnya nih? Berbicara masalah hukum kan harus ada dasar atau payung hukumnya bro. Yeah. Di kejaksaan sendiri sudah ada tidak yang mengatur tentang payung hukum untuk kebijakan restoratif justice sendiri? Jadi kalau kita di kejaksaan ya, Bro Jufri, Ya. itu payung hukum berkaitan dengan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice itu diatur dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 Oke. tentang penghentian penuntutan melalui mekanisme RJ. Oke. Nah, jadi kurang lebih selang 2 tahun ini kita melaksanakan fungsi ini, menghentikan penuntutan lewat mekanisme restoratif justice. Kurang lebih data yang kami ketahui dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu ada 1070 perkara. Selama kurun waktu 2 tahun. 1070 perkara 1070 yang ditutup perkaranya. Yang atau dihentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice luar biasa. Jadi sangat banyak. Sangat banyak. Dan ini masyarakat masyarakat publik menyambut gembira dan responnya sangat positif. Sangat positif ya. Makanya pimpinan kita mulai dari Kejaksaan Agung, Bapak Jaksa Agung, kemudian ke Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, di wilayah juga ada Pak Kajati Sulut, dan khususnya kita di Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, itu dipacu agar para jaksa yang menangani perkara, yang perkaranya memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice itu diarahkan atau didorong supaya ada penghentian penuntutan melalui pendekatan seperti itu. Karena ini respon positif dari masyarakat. Oke, menarik ya Sobat 11-9 tentang restoratif justice yang selama ini mungkin kita tahunya hanya damai selesai, ternyata sangat luar biasa apresiasi dari masyarakat ya. Dan yang baru paling ini utama, bro, ini ada satu lagi. Kan lembaga penyidik juga di polisi juga ada namanya juga restoratif justice, menghentikan penyidikan. Tapi yang di kita ini memang agak berbeda. Oke. Iya, karena perkaranya ini memang sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Namun dititik tekankan adalah penghentian penuntutan tadi ya. Iya, penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif seperti itu. Kalau teman-teman penyidikan ya paling alat buktinya tidak mencukupi. Ya, dan lain atau yang dikenal dengan SP3 mungkin ya. Oke. Itu tadi ya Sobat 11-9. Jangan khawatir, kebijakan yang ada di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara terkait kebijakan restoratif justice sudah memiliki payung hukum. Tenang saja, sudah diatur dan sudah berlaku ya. Sudah berlaku dengan buktinya tadi ada 1070 perkara. 70 perkara yang sudah berhasil dihentikan melalui mekanisme restoratif justice. Luar biasa sekali. Kita beri apresiasi untuk kebijakan restoratif justice di seluruh Indonesia.
Dan apakah di Kejaksaan Negeri Bolangmongondo Utara ini sudah ada dan bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratannya, kita akan kupas secara lebih detail lagi bersama Bro Dedi di podcast 11/9 ya. Siap. Nah, nih di Kejaksaan Bolangmongondo Utara nih bro. Ya, ini dia. Nah, ada nggak sih? Nah, itu kan pasti yang sudah tunggu-tunggu. Ini jadi pertanyaan. Iya kan? Jadi ada pertanyaan sih? publik Polmut. Sudah banyak-banyak membahas 1070, ternyata Bolangmongondo Utara ternyata belum ada. Nah, kita akan tanyakan, kebetulan Bro Dedi ini sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejari Bolangmongondo Utara. Sudah ada nih bro. Nah, itu nih. Yang pasti ada. Oke. Syukur alhamdulillah. Ada. Oke. Tahun 2022 ini ada 2 perkara. Oke. Jadi sudah triwulan kedua kita baru ada 2 perkara. Oke. Yang dilakukan penghentian penuntutan lewat pendekatan RJ ini. Pertama perkara Asdi Pangko yang melanggar pasal 351 KUHP, Oke. dan yang kedua Arpan Melamohu yang melanggar pasal 335 KUHP. Oke, 351 itu penganiayaan ya, Ya, untuk pasal sobat penganiayaan. 11/9. 351 itu terkait penganiayaan dan 335 itu terkait 335 berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan. menyenangkan ya. Oke, ada 2 perkara nih sobat 11/9. Jangan khawatir ya. Ternyata walaupun sedikit ya, baru sedikit. Nah, kenapa nih sedikit? Kita tanyakan sama empuhnya nih ya. Kasih pidum kebetulan ya. Kenapa nih bro? Sedikit nih. Ini kan pasti sudah ya jadi pertanyaan banyak pihak juga. Iya kan ya. Sudah periode dari Januari ini sampai bulan 6 2 semester ya, triwulan ya. Sudah triwulan kedua, baru 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Nah, kita tanyakan sama empunya nih, kenapa nih, Bro? Jadi pertama memang Bro Jufri ini harus lihat kondisi kultur masyarakat di sini. Oke, kultur ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Pada saat ada perkara yang memungkinkan di RJ memenuhi syarat, jaksa ini diperintahkan oleh Bapak Kejari untuk melakukan mediasi. Tapi terkadang mediasi itu tidak terjadi atau tercapai kesepakatan perdamaian karena tidak saling mengalah, tidak saling memaafkan. Oke, Ya, tidak itu. terjadinya Perdamaian. di antara kedua belah pihak ya. Oke. Itu. Kemudian yang kedua, memang ada juga perkara yang tersangka dan korbannya mau berdamai. Oke. Tapi tidak dimungkinkan karena adanya syarat-syarat yang sangat ketat Syarat dalam Perja 15 2020 ini. Oke. Makanya memang 2 kondisi ini yang menjadi tantangan buat Tantangan bagi kita. Kita dipacu oleh Pak Kajari kan untuk supaya ada RJ. Oke. Kalau perkara yang bisa di RJ silakan di RJ. Ini Tapi menarik memang mau ya. dibilang Hmm. kita mau RJ kalau yang berkepentingan tidak mau Tidak mau juga, damai, percuma saja kan ya ya. nggak bisa kita memaksakan karena Ada peribahasanya itu loh. Ya Bro. gimana? Bagai menabur garam di lautan. Asik. Ya kan? Oke, sia-sia dong artinya ya. Karena Iya. kedua belah pihak tidak mau nih ya kan? Karena asasnya memang korban itu harus Bersedia. memaafkan, Memaafkan. harus berdamai. Nah, Sobat 11/9, tadi kan sudah dikatakan bahwa harus ada perdamaian ya bro Ya. ya. Perdamaian. Nah, terkait hal itu, sebenarnya ada tidak pertimbangan atau perhatian khusus menyangkut kebijakan restoratif justice ini di kejaksaan? Ya. Jadi dalam Perja 15 2020 itu bro, Oke. selain syarat-syarat yang diatur di situ dalam pasal 5, itu sebelumnya pimpinan harus mempertimbangkan, ada pertimbangan dan perhatian Oke. kriteria-kriteria tertentu yang harus dicapai supaya perkara itu bisa dilakukan RJ. Nah, menarik ya sobat ya. Saya mungkin nyontek ya, Oke, karena boleh. jangan sampai salah. Salah, karena Kita ini berkenaan menyampaikan dengan ke aturan publik kan, ya. Sobat 11/9 ya. Jadi pertimbangan yang pertama itu bro, Oke. harus kepentingan korban dan kepentingan hukum lain terlindungi. Artinya pada saat kita menghentikan penuntutan melalui pendekatan RJ ini kan berarti itu kepentingan tersangka, tapi jangan abaikan juga kepentingan korban di situ. Oke, itu yang dijadi garis bawah ya. Ya, itu jadi pertimbangan. Kemudian Oke, yang kedua, kepentingan korban. Oke. menghindari stigma negatif. Stigma negatif. Ya, kemudian juga menghindari pembalasan Pembalasan. dan respon dan harmonisasi di masyarakat serta kesusilaan dan ketertiban umum. Tertib. Berarti Itu yang menjadi pertimbangan. memang frame-nya cakupannya cukup ini ya, Iya. cukup komplit ya. Komplit untuk dan memang mengadakan ini. bisa dikata ini menghindari juga jaksa melakukan tindakan yang Semena-mena.
berdasarkan Tidak bisa semena-mena menutup perkara ya melalui betul, pendekatan tidak ini. sesuka hati ya. Iya. Tidak semua perkara atau tidak semua kondisi bisa di RJ-kan. Ternyata memang sangat komplit tuntutannya, Iya. sehingga bagi jaksa itu mungkin lebih selektif ya, Iya. lebih selektif untuk menentukan kategori perkara-perkara yang Dan jaksa juga kan tidak jalan sendiri. Tidak Kalau jalan Kejari sendiri. dalam pantauan semua atas Oke. surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini Oke. Bapak Kejari yang terus membimbing dan juga memantau. memantau. Iya. Keterlibatan pimpinan tetap Iya. saja jalan di proses RJ ini ya. Nah, terkait syarat-syarat tertentu, ada enggak sih syarat-syarat tertentu yang diatur atau diberikan untuk kebijakan restoratif justice ini? Ya, di dalam Perja 15/2020 juga itu dalam Oke. pasal 5 ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menghentikan penuntutan lewat pendekatan RJ ini, Bro. Ini saya bacakan. Yang pertama itu tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, Sobat 11 perlu dicatat nih, tersangka baru Jadi kalau pertama udah kali. pernah Nah, berbuat ya udah nggak memungkinkan. alias kalau bahasa Iya. kerennya mungkin residif nih Residivis, ya. kan? Nggak Sudah bisa berulang lagi. kali Iya. kali, nah sudah tidak dapat melaksanakan restoratif justice baru pertama kali. Oke. Kemudian yang kedua, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini yang menjadi harus dikelirkan ya. Iya. Tidak semua perkara nih bisa ya, Sobat Jadi, 11 ada ya. perkara-perkara yang di Ah. atas 5 tahun ya sudah Nah, nggak mungkin kan lah banyak itu. masyarakat, bagaimana kalau pembunuhan? Iya, pembunuhan Enak kok aja mau di pembunuhan, RJ kan? Kan tak kan? mungkin toh. Ternyata tidak bisa ya. Jangan khawatir, RJ itu tetap memperhatikan aspek keadilan. Makanya ya. tadi kan Ah. pertimbangan dan perhatian itu yang pertama itu Ada- korban itu kepentingan korban Korban. dan kepentingan orang lain itu terlindungi. Memperhatikan juga Iya. kesusilaan tadi Kalau ya. semua perkara kemudian bisa di RJ kan, waduh. Selesai sudah. Gawat juga. Tidak ada jaksa namanya. Tenang Iya, saja ya, seperti berarti itu, ya. diancam di bawah 5 tahun, 5 tahun ke pidananya, bawah, iya. atau dengan ancaman denda nih yang boleh di RJ-kan. Apalagi, Bro? Kemudian Ada lagi? yang ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Ini juga yang banyak saya mendapat suara-suara sumbang ya. Biar bagaimana kan kita walaupun jaksa penuntut umum kita hidup bermasyarakat juga banyak ini yang mempertanyakan kebijakan restoratif justice ini, terutama dalam hal kasus-kasus yang menyebabkan kerugian Ya. ya kan. Bagaimana kalau saya korban atau Jadi kalau kerugian ini? udah gede ya. Nah, itu Jadi tenang pertimbangan saja ya. pimpinan juga untuk mengambil keputusan apakah perkara ini di RJ. Menjadi salah satu pertimbangan, Iya. menjadi salah satu syarat untuk bisa dilakukan RJ Karena adalah di situ nilai sudah kerugiannya ya. delimitasinya kan 2.500.000. 2.500.000 itu yang perlu dicatat Sobat 11 ini ya. Ada Harus- lagi nih. Ah, Nah, ada tambahan lagi. oke. Banyak ternyata. Ya, banyak. Makanya Oke. saya sudah sampaikan tadi di awal, Bro Jufri, menghentikan Ah. penuntutan di kita itu berbeda Ah. dengan instansi penyidik di kepolisian. Oke. Karena kita perkaranya udah Menyatakan memenuhi syarat ya, untuk dilimpahkan alias- ke pengadilan. alias- Syarat formil dan materialnya sudah terpenuhi. Alias P21. Iya, nah, sudah di P21, tapi- banyak kan istilah-istilah itu P21, Iya. P19. Nah, ini sudah di P21 alias Ya, lengkap sudah ya. P21. Oke, Sobat 11 ini sudah membahas syarat-syarat banyak tadi kan ya. Apa ada syarat lain selain yang tadi kita Banyak jelaskan? syarat. Banyak ternyata nih ya. Oke. Dalam melakukan penghentian penuntutan lewat RJ ini banyak syaratnya, Bro. Ada tambahan syaratnya. Oke. Jika misalnya berkaitan dengan tindak pidana pencurian, ya pelakunya sudah harus mengembalikan barang buktinya Atau? barang yang diambil atau mengganti kerugian. Oke. Kemudian juga mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Contohnya misalnya kasus penganiayaan. Ah. Kemudian yang korban masuk rumah sakit Oke. ya dia biayai. Oke. Seperti itu. Syarat berikutnya ternyata mengenai berkaitan tentang Kepentingan korban. Kepentingan korban. Kepentingan Itu yang korban. saya ingin bahas tadi. Itu makanya kan Ah. pertimbangannya itu Terutama harus adalah memperhatikan kepentingan korban juga. Dan ini syarat yang terakhir yang paling penting, Bro. Apa itu? Harus ada perdamaian. Damai, ya. Ingat. Jadi kalau di antara keduanya tidak ada perdamaian, walaupun memenuhi syarat yang tadi tidak bisa. tidak bisa. Intinya Kadang-kadang tersangka mau berdamai karena dia kan udah mau masuk penjara ini. Iya, betul. Tapi Ah. kalau korban tidak mendamaikan, jaksa selaku fasilitator tidak boleh memaksa. Oke. Iya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam proses negosiasi. Harus gitu ya? Iya, Harus. nggak boleh. Jaksa tidak boleh begitu. Oke, ternyata memang harus kita berpegang pada kata-katanya Bang Oma nih, Bang Aji Oma ya, perdamaian. Ya betul ya. Berarti salah satu tadi ditambah yang harus adalah damai dari kedua belah pihak. Dan paling terakhir
respon positif dari masyarakat. Oke, Sobat 11 ini ada respon positif tadi yang dibahas Bro Didi. Respon positif dari masyarakat ya. Berarti memang masyarakat juga ikut terlibat dalam hal ini. Iya. Masyarakat seperti apa? Apakah semua masyarakat? Ya, masyarakat publik. Publik ya. Responnya harus memang menerima adanya kebijakan restoratif justice ini. Melibatkan tokoh adat atau tokoh agama juga nggak kira-kira? Ya, itu dalam proses perdamaian itu tokoh masyarakat harus dilibatkan. Oh iya. Oke, berarti memang melibatkan segala pihak untuk menentukan perkara ini bisa dapat di restoratif justice kan atau tidak ya. Itulah Sobat 11 lainnya. Ternyata tidak sesimpel perkara kita seperti nonton berita ya kan. Kejari Bollywood sedikit sekali kok baru 2 ya kan. Ternyata syarat-syaratnya kita baru tahu sendiri begitu ribet, begitu panjang untuk menentukan perkara ini bisa di restoratif dan justice. Dan itu tidak diputuskan di sini loh, itu panjang prosesnya. Sobat 11 ternyata memang banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Selain dari itu, yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, khususnya masyarakat Bola Amondo Utara nih ya, terkait bagaimana mekanisme nih atau tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat dilaksanakannya proses restoratif justice yang ada di kejaksaan. Apa-apa saja nih bro yang harus dilakukan gitu? Jadi mekanisme RJ di Kejari Bola Amondo Utara itu yang pertama ada tahap 2. Jadi ada pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Setelah tahap 2 tersebut dilakukan, kemudian jaksa melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kejari, kalau pasal yang disangkakan dalam perkara yang di tahap 2 ini memenuhi syarat. Ya, jadi syarat-syarat yang sudah diatur tadi dilihat satu persatu oleh jaksa, ternyata ini memenuhi syarat untuk di-RJ-kan. Misalnya contohnya 351. Penganiayaan tadi ya. Ya, misalnya cuma menampar saja. Nah, itu dilaporkan ke Bapak Kejari. Kemudian pimpinan mengeluarkan surat perintah kepada JPU tersebut untuk menjadi fasilitator proses perdamaian. Ada namanya jaksa fasilitator ya. Jadi setelah itu, setelah dapat surat perintah, jaksa fasilitator ini berkewenangan memanggil para pihak. Itu yang tadi ditanyakan oleh Bro Jufri. Pihak-pihak siapa saja ya? Pihak-pihak pertama tersangka, kemudian korban, kemudian tokoh masyarakat, keluarga tersangka dan keluarga korban, dan instansi penyidik. Ya, itu dipanggil dalam proses perdamaian. Jadi banyak masyarakat dan pihak-pihak yang dilibatkan dan itu diajak dipertemukan oleh jaksa fasilitator namanya lewat surat perintah Kejari untuk melakukan proses perdamaian. Kalau proses perdamaian itu tidak tercapai, tentu perkara ini dilanjutkan sampai di proses persidangan. Oke. Ini yang menjadi, tunggu kita jeda di situ ya. Ini yang menjadi yang harus diketahui oleh Sobat 11 semua terkait mekanisme restoratif justice ini. Ternyata pertama itu harus penyidik itu sudah menyerahkan berkas perkara ya. Bukan atas panggilan-panggilan by phone doang nih. Bro, ini perkara saya mau enggak ya. Harus sudah ada pesan-pesanan ya. Oke. Sudah di tahap 2. Kedua, jadi sudah P21. Dinyatakan lengkap. Sudah lengkap formil materialnya. Perkara tersebut bukannya tidak terbukti ya, bukannya tidak lengkap, tapi lengkap memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan berkas perkara itu untuk di P21 ke persidangan seharusnya. Namun yang ditempuh adalah mekanisme restoratif justice. Oke, tadi sudah ditempuh mediasi oleh jaksa fasilitator. Jadi pada saat di mediasi gagal itu lanjut. Nah itu. Ini yang banyak jadi pertanyaan nih. Kalau misalnya gagal kan sudah di P21, terus kalau gagal restoratif justice-nya berarti perkara ini mau kemana nih? Ternyata bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Oh, ini mirip-mirip ini ya, diversi ya? Ya, mirip-mirip. Ada kemiripan. Perkara anak ada perkara diversi ya? Iya. Oke bro, tadi kita sudah bahas ya, Sobat 11 terkait masalah kalau tidak berhasil berarti perkaranya lanjut. Nah, kalau perkaranya berhasil nih, apa yang ditempuh oleh kejaksaan? Kalau perkaranya berhasil, didamaikan oleh jaksa fasilitator. Jaksa fasilitator ini membuat dokumen-dokumen berupa nodis, berita acara dan laporan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kejari, melaporkan terkait perdamaian yang berhasil antara korban dan tersangka. Dan disertai dengan foto dan video.
Foto dan video. Ya, supaya tidak ada rekayasa di dalam. Oke. Tidak ada sebagai tekanan bukti dari dukung jaksa ya. fasilitator. Iya, ini memang murni Kehendak korban dan tersangka ini mau berdamai. dari para pihak nih, Iya, bukan para pihak ini mau kehendaknya berdamai. jaksa, bukan untuk kepentingan publikasi jaksa juga Ya. ya. Jadi benar-benar ini berasal dari para pihak, betul ya? Jadi setelah itu, Oke. kemudian jaksa menyurat ke Pak Kajati untuk meminta supaya perkara tersebut dihentikan. Oke. Jadi tidak serta-merta langsung Bapak Kajari menutup perkaranya. Pak Kajari meminta ke pimpinan yang lebih tinggi, Bapak Kajati, Oke. untuk meminta supaya perkara ini dihentikan melalui mekanisme restoratif justice. Itu yang perlu diketahui lagi sobat 11 ya, bahwa memang perkara ini tidak serta-merta berhentinya di Kejaksaan Negeri tingkat pertama ya. Memang prosesnya secara berjenjang akan bertahap sampai dengan Kejaksaan Tinggi. Nah, Ah. tidak sampai ke situ. Tidak berhenti juga di Ya, Kejaksaan Tinggi jadi pada ternyata. saat Oke. Bapak Kajati mendapatkan surat Ah. dari Kajari terkait permintaan penghentian penuntutan, Pak Kajati dalam hal ini Pak Aspidum itu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Sampai Kejaksaan Agung ternyata. untuk dilakukan ekspos bersama Jampidum. Jadi kita harus ekspos lagi tahapannya begitu tahapannya, panjang ya, prosesnya, dan yang memimpin yang menjadi eksposan untuk memaparkan hasil dari perdamaian tadi atau proses RJ ini adalah Kajari sendiri. Kajari Ya. sendiri, Tidak bukan boleh jaksa diwakilkan. fasilitator lagi. Tidak. Berarti Kajari tetap terlibat aktif dalam aktif. proses restoratif justice ini ya. Nah, kemudian mengekspos perkara tersebut di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan dilihat syarat-syaratnya. Kalau sudah memenuhi syarat dalam ekspos tersebut sebagai sarana tercepat, Jampidum menyatakan menerima atau menolak atau menyetujui atau tidak menyetujui permintaan menutup perkara melalui pendekatan restoratif justice Secara justice. virtual. Secara virtual. Virtual. Oke. Kalau sudah disetujui, Ah. kemudian barulah Bapak Kajati menyurat kembali ke Kajari untuk memberikan persetujuan perkara Penghentian. tersebut dapat dihentikan penuntutannya. Finalnya di Finalnya, situ. baru Kajari Oke. menerbitkan apa yang dinamakan dengan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi Oke, oke. panjang. Panjang perjalanan. Jadi bukan saudara. kebijakan jaksa fasilitator atau Iya, kebijakan iya, iya. Kajari. Ini prosesnya panjang. Kajati sampai ke Jaksa Agung, dalam hal ini diwakilkan ke Bapak Jampidum. Jampidum. Ya, karena memang ini perkara rawan untuk disalahgunakan proses yang seperti ini. Makanya memang pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan itu sangat berjenjang. ketat Ya, sampai sangat dengan ketat, Kejaksaan Agung ya. Apakah ada nggak sih perkara-perkara juga yang ditolak di Kejaksaan Agung Ya, atau ada. semuanya pasti berhasil? Iya, tidak semua berhasil. Tidak semua. Ya. Memang kita kemarin melakukan penghentian penuntutan lewat pendekatan restoratif justice ini semua diterima. Oke. Tapi ada. Tadi pertanyaan Bro Jupri, ada nggak? Ada. Ada yang ditolak. Mungkin sudah memenuhi syarat. Mungkin juga sudah ada perdamaian. Tapi pimpinan di Kejaksaan Agung melihat tidak dalam satu frame kan mereka melihat sebuah perkara. Mungkin ada pertimbangan Ada yang pertimbangan lebih- khusus dari pimpinan perkara ini tidak diterima untuk ditutup atau alasan dihentikan sosial penuntutan. misalnya, Ya, bisa menarik saja. perhatian misalnya. Bisa saja seperti itu. Pelaku kejahatannya juga mungkin dilihat juga. Iya. Oke, berarti sobat 11 di rumah, tidak semua perkara yang sudah naik sampai dengan Kejaksaan Agung itu langsung di ACC ketuk palu untuk dihentikan, benar ya? Berarti masih ada kemungkinan juga pertimbangan dari pimpinan di Kejaksaan Agung untuk tidak mengabulkan ya, karena alasan-alasan tertentu. Berarti finalnya ketika sudah ada surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan surat penghentian. Iya. Itulah perjalanan perjalanan ceritanya, alurnya dari Restoratif justice. drama restoratif justice ini ya, ternyata memang luar biasa sobat 11. Ya, Memang- kami berharap kita di Kejaksaan Negeri Bolmut ini ya Iya. ke depan dalam bulan-bulan selanjutnya lebih banyak perkara-perkara yang kita tutup ya. penuntutannya lewat pendekatan RJ. Tentu saya dengan memperhatikan dan melihat syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi ya, dan kondisi-kondisinya. Ingat Sobat 11,
RJ itu tidak akan tercapai kalau tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya. Ketika sudah ada kesepakatan, baru menyentuh yang namanya syarat persyaratan yang sudah disebutkan tadi. Wah, luar biasa memang bro ini. Restoratif justice yang memang digadung-gadang sebagai primadona terbaru kejaksaan ya. Memang digarap, dikelola, dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Profesional. Ya, profesional. Tentu saja untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Iya. Dan yang menitik beratkan kepada hati nurani tadi. Itu yang kita perlu garis bawahi karena keadilan itu tadi Tidak ada dalam buku. tidak ada dalam buku, tetapi adanya dalam hati nurani. Itu pesan kita, pesan Jaksa Agung kita kepada jaksa-jaksa di seluruh Indonesia untuk mengedepankan hati nurani. Nah, sangat banyak ya ilmu yang bisa kita terima dan bisa kita berikan kepada Sobat 119. Thank you bro. Thank you. Thank you Bro Dedi sebagai punggawa pidum kita di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara ini. Beri aplaus dulu ya. Walaupun di edisi perdana kita pada hari ini, tentu saja kita akan memberikan materi-materi yang lebih berkualitas lagi di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih bervariatif lagi. Kita kedepannya insya Allah akan memberikan suguhan-suguhan yang lebih menarik lagi dari saya Bro Dedi ya. Jangan kapok-kapok nih diundang di podcast 119 kita ya. Lapaknya Bang Tabah ya. Kayaknya keren juga kalau saya pakai Bang Tabah ya. Iya, boleh. Nanti usulkan ke Pak Kajari penamaan yang baru. Demikian ya Sobat 119 edisi perdana kita di podcast 119 Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara tentang restoratif justice. Sangat banyak yang bisa kita tarik kesimpulan. Restoratif justice itu bukan kehendak dari jaksanya, bukan kehendak dari penyidiknya, tetapi kehendak dari semua pihak yang terlibat tadi ya, melibatkan tersangka, melibatkan korban, jaksa, penyidik, dan tentu saja masyarakat karena mengembalikan kepada keadaan semula. Itu nilai tulus yang ada dari niatan Jaksa Agung untuk memberikan yang namanya program restoratif justice ini. Kita tentu saja berharap masyarakat dapat menerima dan kita bisa berkontribusi untuk terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Oke. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dedi Karto Ansiga sebagai punggawa pidum kita di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara telah hadir sebagai tamu pertama saya, sahabat saya, seangkatan saya. Mau ditarik untuk jadi tamu kita pertama. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya tetap di podcast 119 Kong. Mulai Jo. Bye.